Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham. Kita akan mulai dulu dari Adaro ya. Ini chart weekly dari Adaro. Sama-sama saya akan gambarkan trendline ya, yang ada di sini. Kemudian kita bisa perhatikan, ini Adaro sudah berhasil break dari trendline-nya. Oke, sekarang saya akan ke chart daily. Oke, kalau kita perhatikan sekarang Adaro sudah menutup gap-nya ya, yang ada di sini. Nah, kalau kita perhatikan ini merupakan koreksi ya, yang biasanya terjadi di tren yang bullish. Saya akan coba gambarkan support yang ada di sini. Ini bisa saya katakan ini merupakan support yang lumayan kuat buat Adaro. Jadi Adaro harusnya bisa bertahan di support ini. Untuk target resisten berikutnya dia ada di area ini. 1860 sampai 1890. Kemudian untuk target yang kedua ada di area 2000-an ya, 2000. Nah, jadi untuk medium term, saya rasa Adaro masih berpeluang ke area sini. Kedua area ini. Dengan catatan dia tidak boleh break di bawah support yang ada di sini, 1435. Nah, kalau dia berhasil break dan close di bawah ini, kemungkinan besar kita akan turun lagi. Mungkin ke arah sini dulu. Retest trendline-nya kembali, kemudian baru lanjutkan kenaikan. Nah, ini skenario yang kemungkinannya lebih kecil. Kalau saya coba ukur dengan Fibonacci dari sini, nah ini juga ada confluence di area 0,786 sampai 0,886. Nah, ini skenario yang paling buruk ya. Skenario yang ketiga yang mungkin terjadi, dia hanya jatuh di golden ratio-nya. Di 0,618. Ini juga mungkin terjadi. Setelah dia jatuh, kemudian dia naik kembali. Nah, tapi untuk saat ini, selama dia masih bisa hold di support 1435, saya masih ekspektasikan adanya kenaikan ya. Kenaikan ke arah 1800-an atau mungkin bisa ke arah 2000. Oke, saya rasa begitu untuk Adaro. Sekarang saya akan lanjutkan ke Telkom. Nah, untuk Telkom saya juga sudah pernah buat video sebelumnya. Dan sekarang kita sedang berada di area support ya. Nah, setelah sentuh support ini harusnya saya bisa ekspektasikan kenaikan minimal ke area sini. 3800-an. Kemudian untuk target keduanya ada di ini ya, 1,618. Ini juga sama, dengan catatan dia tidak boleh break di bawah support yang ada di sini. Support di 3250. Ketika dia break dan close di bawah area tersebut, maka kemungkinan naiknya akan semakin kecil. Dia akan koreksi dulu, setelah itu baru melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk skenario pertama, saya ekspektasikan kenaikan ke dua area ini. Kemudian untuk skenario keduanya, saya ekspektasikan adanya koreksi. Koreksinya bisa turun sampai 0,5 atau golden ratio di 0,618. Nah, menurut saya ini merupakan skenario kedua yang mungkin terjadi. Nah, skenario kedua ini hanya akan valid ketika dia berhasil break di bawah support merah ini. Jadi kita harus perhatikan 3250. Nah, ini skenario buat Telkom. Sekarang saya akan lanjutkan ke saham terakhir, BBCA. Oke, BBCA sekarang sudah berada di area resistennya. Dan setelah menyentuh area resistennya, kita bisa perhatikan ini ada rejection. Dan saya lihat ini juga kemungkinan dari pattern rising wedge ya. Biasanya setelah pattern rising wedge, kita bisa ekspektasikan adanya penurunan. Oke, sekarang saya akan coba memastikan pattern dari rising wedge ini dengan RSI. Oke, kita bisa perhatikan ini ada harga yang naik, tapi di RSI-nya menurun ya. Nah, ini namanya divergence. Dan biasanya ketika divergence terjadi, akan ada pembalikan arah. Nah, jadi untuk BBCA saya lihat kemungkinan besar kita bisa turun ke area sini.
Ini untuk target pertamanya. Kemudian untuk target keduanya, kita bisa ke arah sini. Nah, analisa ini akan valid ketika dia tidak berhasil break di atas resisten merah ini. Tapi ketika dia bisa break di atas resisten merah ini, maka analisa ini tidak akan valid lagi. Dan untuk jangka pendek sampai menengah, saya lebih melihat adanya break dari rising channel ini, kemudian ke bawah, ke arah sini. Setelah itu baru terjadi kenaikan. Nah, ini target minimumnya untuk BCA. Kemungkinan besar kita bisa ke arah sana. Nah, saya rasa begitu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.